Halo semuanya, kembali lagi di MK Media Pembelajaran di MI bersama saya Heru Medianto MPD. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan media pembelajaran audio. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita udah ngebahas apa itu media audio, jenis-jenisnya dan kenapa kita harus menggunakan media audio gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan media audio. Oke. Ada beberapa hal kelebihan media audio. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman dan memperkuat ingatan. Nah, di sini audio dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih baik dan juga mereka dapat memperdalam pemahaman mereka dengan mendengarkan rekaman kembali. Nah, di sini audio bisa memudahkan siswa-siswa dalam memahami materi. Jadi ibaratnya kalau kita terus mengulang-ulang materi yang sama, mendengarkan materi yang sama, seenggaknya kan ada hal-hal yang bisa kita ingat dari materi yang disampaikan, gitu ya. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Audio dapat membantu siswa untuk tetap fokus pada materi yang sedang dipelajari. Audio yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar juga. Nah, di sini audio ketika digunakan dengan baik juga bisa meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, biasanya itu berlaku untuk tadi siswa-siswa auditori gitu ya. Nah, ini juga sangat penting untuk siswa. Kemudian kelebihannya selanjutnya yaitu mengatasi kesulitan dalam membaca atau menulis. Mungkin kalau kita membaca atau menulis dalam bayangan kita hanya bentuk huruf dan lain sebagainya gitu ya. Nah, justru membaca dan menulis ini membutuhkan audio. Contohnya membaca. Dengan adanya audio kita bisa tahu, oh ini cara bacanya kayak gimana gitu kan. Contoh, kalau kita kesulitan dalam bahasa Inggris, ini cara bacanya gimana ya gitu. Kalau hanya tulisan kan kita nggak tahu bunyinya seperti apa. Tapi kalau ada audionya, misal paper, nah cara bacanya seperti apa dan lain sebagainya, pronunciation-nya kayak gimana yang benar. Nah, itu kalau ada audionya itu akan sangat membantu sehingga kita bisa mengikutinya kan. Nah, jadi audio itu bisa mengatasi kesulitan dalam membaca atau menulis. Nah, ini penting banget untuk siswa-siswa MI, siswa-siswa PAUD gitu ya, untuk menyertakan audio dalam pembelajaran membaca dan juga menulis gitu ya. Dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, audio juga apalagi di zaman digital sekarang ya gitu, nggak ribet-ribet. Jadi audio bisa diakses, bisa di-download, bisa dikirim, bisa di-share juga ke yang lain gitu ya. Nah, itu bisa kita akses di mana saja dan kapan saja. Oleh karenanya ibaratnya nggak hanya di dalam kelas ya, di luar kelas pun kita bisa mengakses audio dengan mudah pada zaman sekarang. Nah, itu jadi ibaratnya kalau misal saya mau menghafal Al-Quran misalnya ya, ya udah nggak hanya harus di satu tempat gitu. Saya bisa pakai headset saya atau MP3 player saya atau bisa mendengarkan lewat YouTube atau apa gitu ya. Ya udah jalan aja, sambil jalan dimanapun saya bisa belajar, saya bisa menghafal, saya bisa mempraktekkan gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa kelebihan dari audio. Dan tadi juga ada beberapa hal. Kalau audio itu bukan hanya pelengkap ya, mungkin ada beberapa materi yang emang mengharuskan audio menjadi sumber utamanya. Contoh, misal kita mau belajar suara bebek, ya udah bebek suaranya ya mau nggak mau harus ada audionya. Contoh, kita mau belajar pronunciation, ya udah mau nggak mau ya kita audio itu jadi sumber utama belajar kita gitu. Atau mungkin bagi anak siswa kelas 1, kelas 2 atau PAUD yang belum bisa membaca dan menulis, ya tadi
mau mendengar cerita ya audio ceritanya, bukan dengan membacanya gitu. Nah, ini yang jadi hal penting ya. Jadi makanya untuk pembelajaran di MI atau kelas rendah, media pembelajaran dengan audio sangat-sangat penting untuk dibutuhkan. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.